Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek metode morfologi 2023 pada tanaman lobak spesies Raphanus sativus L, familia Cruciferia atas nama Ligi Dwi Septiani dengan NPM E1J022102 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu 2023. Morfologi akar lobak. A. Sifat akar. 1. Merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuhan ke bawah pusat bumi. 2. Pangkalnya besar, meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan, biasanya tempat penimbunan makanan. 3. Berwarna putih. Fungsi akar lobak. 1. Untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. 2. Untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. 3. Mengangkut zat-zat makanan dan air yang sudah diserap tumbuhan yang memerlukan. Bagian-bagian akar: leher akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, serabut akar, ujung akar, dan tudung akar. Dan perakaran pada tanaman lobak. Akar tanaman lobak termasuk akar tunggang. Lobak memiliki 3 jenis akar, diantaranya adalah akar lembaga, radicula, yang terbentuk dari stadium biji berkecambah. Selanjutnya, akar lembaga akan membesar dan memanjang menjadi akar tunggang atau radicularia. Dan lama-kelamaan akar tunggang akan berubah bentuk dan fungsinya menjadi bulat dan memanjang. Adapun fungsi dan tugas khusus pada tanaman lobak. 1. Mengangkut hasil fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. 2. Menyimpan cadangan makanan dan alat kecambahan. 3. Alat perkembangbiakan dan penopang agar tumbuhan tetap tegak. Sifat batang pada tanaman lobak. 1. Batang pendek. 2. Hampir tidak tampak. 3. Memiliki struktur yang berbuku-buku. 4. Sedikit berkayu sebagai tempat tangkai daun. Fungsi batang. 1. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. 2. Sebagai jalan pengangkut zat makanan, air, dan hasil asimilasi. 3. Percabangan memperluas bidang asimilasi. Bagian tumbuhan atas jelasnya tidak berbatang. Tanaman lobak termasuk tumbuhan yang tidak berbatang. Tanaman lobak itu tidak memiliki arah tumbuh batang, bentuk batang, permukaan batang, pangan batang, dan tidak ada perbedaan cabang berdasarkan sifatnya. Tidak ada urut umur. Tanaman lobak termasuk tanaman anual atau satu musim. Buah lobak berupa polong yang tiap buahnya berisi 1-6 biji di dalamnya. Pada buah pada lobak memiliki 2 katup penutup untuk melindungi biji di dalamnya. Nah, bagian luar buah berwarna hijau dengan tekstur yang bersih dari bulu atau rambut halus. Warna kulit buah ini akan berubah dari hijau menjadi ungu jika buah dibiarkan matang. Buah ini memiliki rasa yang segar namun pedas, sama seperti rasa lobak itu sendiri. Panjang polong pada beberapa varietas lobak dari Eropa bisa mencapai 10 cm. Morfologi daun lobak. A. Sifat daun. 1. Sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. 2. Sebagai tempat fotosintesis. 3. Sebagai alat pernapasan dan sebagai alat penguapan. Bagian daun. Bagian daun itu terdapat 3, yaitu adalah upi daun atau pelepah daun yang sering disebut dengan vagina. Yang kedua, tangkai daun disebut dengan petiolus. Dan yang ketiga adalah layan daun yang disebut dengan lamina. Daun pada lobak itu termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun dan layan daun. Vagina atau upi daun. Pada tanaman lobak tidak memiliki vagina atau upi daun. Daun pada tanaman lobak itu memanjang atau berdiameterkan kecil. Dan daun lamina pada tanaman lobak berbentuk panjang lonjong dengan pinggirannya berlekuk-lekuk. Faktor identifikasi daun. Bentuk daun lobak yaitu panjang lonjong dengan pinggirannya berlekuk-lekuk. 2. Ujung daun ramping, pangkal daun ramping, tulang daun sejajar, tepi daun berombak, daging daun tipis dan lunak, warna daun hijau, dan permukaan daun ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Percabangan batang pada tanaman lobak. Batang tidak bercabang tetapi ditumbuhi oleh tangkai-tangkai daun yang berukuran panjang sehingga terlihat seperti bercabang-cabang. Morfologi bunga lobak. A. Gambar bunga dan tunjukkan bagian-bagiannya. Tertera di atas gambarnya. B. Fungsi bunga. 1. Sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. 2. Untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. 3. Fungsi bunga adalah wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. C. Bunga lengkap atau bunga tidak lengkap. Bunga pada tanaman lobak termasuk bunga lengkap, karena bunga lobak memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. D. Bunga sempurna atau bunga tak sempurna. Pada tanaman lobak memiliki termasuk atau bunga sempurna, karena memiliki benang sari dan kepala putih. E. Bunga tunggal atau bunga majemuk. Pada tanaman lobak termasuk bunga majemuk, karena dilihat dari jumlah bunga dalam satu tangkainya. Bunga lobak memiliki lebih dari satu bunga pada setiap tangkainya. Bunga majemuk, sebutkan susunannya. Susunan yang terdapat pada bunga lobak adalah ibu tangkai bunga, daun pelindung pada bunga, daun tangkai daun, dan bunga. G. Tumbuhan berumah satu atau berumah dua atau poligami. Lobak termasuk bunga banci karena memiliki 2 alat reproduksi dalam satu tumbuhan. Metri bunga dan gambarnya. Receptalucum dan gambarnya. Gambarkan kelopak, tulis fungsinya, dan tentukan bentuknya.
gambarnya ada di atas dan memiliki fungsi kelopak bunga pada lobak adalah untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup bunga ketika bunga sudah kembang. Gambarkan kelopak, tulis fungsinya, dan tentukan bentuknya. Fungsi kelopak bunga pada lobak adalah untuk melindungi bunga. Gambarkan mahkota atau corolah, tulis fungsinya dan tentukan bentuknya. Gambarnya ada di atas. Fungsi mahkota pada tanaman lobak ini membantu kehadiran serangga atau binatang lainnya yang hinggap di bunga. Serangga tersebut terpikat akan warna, cantik, aroma harum, dan tertebar oleh pesona bunga. Bentuk mahkota pada bunga lobak adalah berlekuk. Gambarkan benang sari dan tunjukkan bagian-bagiannya. Jelaskan bagian-bagian tersebut dan tentukan kedudukan kepala sari. Serbuk sari merupakan modifikasi dari sel sperma. Secara sitologi, bentuk serbuk sari merupakan sel yang 3 nukleus yang masing-masing dinamakan inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Kepala sari untuk Fungsi kepala sari untuk menyimpan serbuk sari. Benang sari atau stamen ialah organ reproduksi jantan dan betina. N. Gambar kepala putik dan tunjukkan. Ini. Morfologi biji pada tanaman lobak. A. Gambarkan biji dan tunjukkan bagian-bagiannya. Ini gambarnya. B. Tentukan termasuk biji tertutup atau biji terbuka. Berikan alasan dengan menyebutkan bagian-bagian lapisan pada biji. Lobak termasuk tumbuhan biji tertutup. Karena tumbuhan biji tertutup dapat dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2. Dan lobak termasuk tumbuhan berkeping 2 termasuk pada suku Cruciferea, misalnya lobak, kubis, sawi, dan sawi tanah. Pada biji, tumbuhan biji tertutup, biji memiliki 2 lapisan, yaitu kulit luar atau yang disebut dengan testa, dan kulit dalam disebut dengan tegmen. Kulit luar tipis tetapi keras, sedangkan kulit di dalam seperti selaput dan sering disebut dengan kulit ari. Sebutkan bagian-bagian yang meliputi kulit biji. Pada Angiospermae terdapat 2 lapisan kulit, yaitu lapisan kulit luar testa dan lapisan kulit dalam atau yang disebut dengan tegmen. Sementara pada Gymnospermae terdapat 3 lapisan kulit, yaitu kulit luar atau yang disebut dengan sarcotesta, kulit tengah yang disebut dengan scleroresta, dan kulit dalam disebut dengan endotesta. D. Gambarkan biji yang dibelah lengkap dan embrio. Tunjukkan bagian-bagiannya. Ini gambarnya. E. Tentukan tipe perkecambahan dan gambarkan bentuk. Tanaman lobak termasuk pada tipe perkecambahan epigel. Ini gambarnya. Manfaat dan kegunaan lobak. Ada beberapa manfaat lobak untuk kesehatan. Di antaranya adalah untuk mencegah kanker, melancarkan pencernaan, mencegah diabetes, menjaga kesehatan kulit, menghidrasi tubuh, menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh kita. Terima kasih.